dan selamat siang teman-teman. Saya selaku moderator dari kelompok 2 akan Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi langsung saja, pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran berasal dari kata kelola dan istilah lainnya manajemen yang artinya keterlaksanaan tata pimpinan. Yang kedua, pembelajaran berasal dari kata belajar, artinya kegiatan yang dilakukan untuk mencari suatu informasi atau lebih. Jadi, pengelolaan pembelajaran merupakan suatu penataan atau pengaturan kegiatan dalam proses menuntut ilmu atau usaha yang dengan sengaja dilakukan guna mencapai tujuan pengajaran atau upaya mendayagunakan potensi kelas. Next, pendekatan pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama, pendekatan individual. Pendekatan individual merupakan pendekatan langsung dilakukan guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didik tersebut. Yang kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Hal ini didasari bahwa anak didik adalah sejenis makhluk homosesius, yakni makhluk yang berkecenderungan untuk hidup bersama. Yang ketiga, pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi bertolak dari konsepsi bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap anak didik dalam belajar bermacam-macam. Yang keempat, pendekatan edukatif. Jadi, apapun yang guru lakukan dalam pendidikan dan pengajaran dengan tujuan untuk mendidik bukan karena motif-motif lain, seperti karena dendam, gengsi, atau karena ingin ditakuti dan sebagainya. Yang kelima, pendekatan keagamaan. Tentu saja guru harus menguasai ajaran-ajaran agama yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipegang. Mata pelajaran biologi misalnya bukan terpisah dari masalah agama, tetapi ada hubungannya. Dan yang terakhir, pendekatan kebermaknaan. Jadi, pendekatan kebermaknaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur terpenting, yaitu pada bahasa dan makna. Misalnya, pendekatan dalam rangka penguasaan bahasa Inggris. Next, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ialah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran yang berpusat pada pendidik. Ialah kegiatan pembelajaran yang menekankan terhadap pentingnya aktivitas pendidik dalam mengajar atau membelajarkan peserta didik, perencana, pelaksanaan, dan penilaian proses hasil pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri kedua, saya persilakan kepada saudara Asrifin. Waktu dan tempat, saya persilakan. Saudari Indah, yang mana materi saya adalah macam-macam strategi pembelajaran. Di sini strategi pembelajaran terbagi atas dua, yaitu strategi pembelajaran Paigem dengan strategi pembelajaran komparatif.
Strategi pembelajaran praktikum singkatnya dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan ialah proses aktif membangun makna dan pemahaman diri, informasi, ilmu pengetahuan. Inovatif ialah proses pembelajaran diharapkan ide-ide positif yang lebih baik. Kreatif ialah pembelajaran pengembangan kreatif peserta didik. Efektif ialah model pembelajaran yang harus menjamin tujuan pembelajaran akan mencapai secara maksimal. Menyenangkan ialah pembelajaran harus berlangsung menyenangkan dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang harus dilalui untuk menjanjikan bahan pembelajaran agar tercapai tujuan pendidikan. Metode pengajaran dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu metode pengajaran konvensional, metode pengajaran inkonvensional, dan berdampak positif dalam pencapaian prestasi hasil belajar secara optimal. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang kami sediakan di grup WA. Jadi mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.